Seorang aktivis Ratna Sarumpait diamankan oleh sejumlah poluan saat berlangsung penertiban pasar ikan luar Batang Penjaringan, Jakarta Utara. Ratna dievakuasi dari titik lokasi penertiban karena diduga melakukan provokasi terhadap warga akuarium. Polisi mengamankan Ratna Sarumpait agar proses penertiban kawasan pasar ikan dapat berjalan lancar. Pemirsa, upaya pembongkaran bangunan di Pasar Ikan Penjaringan, Jakarta Utara sempat memanas. Sebagian warga terlibat bentrok dengan aparat keamanan karena tidak terima bangunan rumah mereka dibongkar. Sementara itu, sebagian warga lain memilih untuk menerima rumah mereka dibongkar dan pindah ke rusun yang telah disediakan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Lalu sempat terjadi pula aksi dorong-mendorong antara warga setempat dan juga Satpol PP, polisi dan juga dari Kodim Jaya. Namun aksi dorong-mendorong dan situasi panas ini tidak berlangsung lama karena baru berlangsung beberapa menit saja sudah mulai dilerai oleh Kapolsek Penjaringan dan juga Camat Penjaringan yang mulai meredakan emosi warga. Selain itu, polisi juga sudah mengamankan sejumlah oknum yang diduga kuat melakukan aksi provokasi sehingga menimbulkan intrik atau menimbulkan kericuhan pada saat dilakukannya penertiban. Dan hingga siang ini masih terus dilakukan upaya eksekusi atau penertiban bangunan di kawasan Pasar Ikan ini, dan ditargetkan eksekusi atau penertiban ini akan berlangsung hingga 1 hari ini saja. Iqbal. Baik, kita sono kagak ada mobil angkot, kagak ada itu, sampai sono nanti kita belum bayar air, belum bayar listrik, belum bayar macam-macam. Bakal anak kita makan apa? Apakah Bapak Ahok pengen tahu? Apa Bapak Ahok mau tanggung jawab anak kita kenapa? Sedangkan ini udah pengen ujian sekolah. Atau tiba-tiba kita mendapatkan surat begitu kedua. Oke. Akhirnya Ibu sudah pindah di mana, Bu, sekarang, Bu? Saya di rumah rusun, tapi kita belum menepati. Tapi saya pinjam naruh barang doang, Pak. Tapi di sini. Rusun nama mana, Bu? Rawa Bebek. Rawa Bebek. Iya, Bu. Kalau misalnya dilihat dari lokasi antara anak Ibu sekolah sampai ke kawasan Rusun Rawa Bebek ini seberapa jauh sih, Bu? Jauh, Pak, lebih jauh. Kira-kira seperti kayak di Bogor lah ibaratnya, jauh lebih jauh. Sedangkan belum ongkos, belum air. Sedangkan kita kan nyuci gaji berapa duit sih, Pak? Nggak mencukupi dengan kita lah. Kita anak 4. Kita nggak usah Bapak itu ibaratnya mikir yang lain-lain ini loh, Pak. Yang sana aja pada mengeluh. Ibarat bagaimana kita makan, walaupun ada tetangga dekat, tapi kan belum tentu kita makan kepada mereka, pakai dia aja pada susah, apalagi kita begini. Sejauh ini bantuan yang sudah diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta atau itu biaya kompensasi seperti apa sih, Bu? Sudah diberikan belum? Belum, Pak, belum. Gak ada jaminan, ada apa-apa. Gak ada, iya Pak. Gak ada jaminan, gak ada uang kerohiman. Loh Bapak, gak ada ganti rugi. Angkut barang aja kita dipinta, Pak, 50.000. Bantuan untuk memindahkan barang, Bu, seperti itu, Bu? Saya dipinta kemarin, saya dipinta uang rokok, demi Allah, demi saya nggak bohong, Pak. Katanya nggak bayar, tapi kita dipinta. Ya kita mah namanya orang susah, kita kaji besanin karena keringat mereka. Ya kita kasih, walaupun kita pegang duit makan sehari ini kita kasih karena kita kasihan keringat mereka juga. Saya juga nggak mau karena dia minta saya kasih, begitu. Profesi Ibu tadi seperti apa, Bu? Nyuci gosok. Saya nyuci gosok, Pak. Nyuci gosok, cuman gaji berapa sih? Kecil, Pak. Nggak mencukupi dengan saya juga. Bakal saya aja nggak cukup, apalagi bakal anak-anak. Apalagi nanti bakal bulan 4 bulan kemudian bakal di rumah rusun itu pembayarannya. Saya juga pusing bayarannya gimana, Pak. Kalau bisa Pak tolonglah dikeringanin dikit. Jangan sampai ibaratnya ada pembayaran lebih besar dari segitu. Ya kan, sedangkan walaupun kita di Pasar Ikan, saya kumuh-kumuh Pasar Ikan, ini kan rumah pribadi sendiri, Pak. Iya, waktu kita di sini, kalau sana kan kita 4 bulan kemudian bukan hak milik kita. Kontrak bayar. Kontrak, ya kan. Namanya kita udah diburu-buru dengan orang-orang, kita sudah pada pindah ke rusun, ya kita menamai warga kita aja, Pak. Apakah dia pengen tahu kesusahan kita? Apakah dia mau tahu kita panas-panasan begini tidur, Pak? Ya kan, enggak. Dia mulai enakan begitu. Cuman hanya saya minta kepada Pak Ahok dan Pak Jokowi, minta kebijaksanaan dari dia. Tolonglah lihat masyarakat kecil-kecil ini yang pada telantar, yang pada kesusahan, Pak, yang punya anak banyak. Tolong, Pak, dibantu gitu aja. Kalau dibantu mereka ini, bagaimana nanti mereka bakal? Apakah Bapak pengen ngelihat untuk masa depan Indonesia itu bakal menjadi perampok apa enggak kan, Pak? Enggak mau. Baik, terima kasih banyak, Bu Ira. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali ya. Baik, Mirsa. Memang sebelumnya dapat kami informasikan memang
tadi sempat terjadi penolakan dari sebagian warga, di mana tadi penolakan sempat berjalan kondusif, warga melakukan aksi istighfar dan juga mengucapkan takbir, namun setelah dibubarkan paksa oleh aparat kepolisian, warga melakukan perlawanan dengan menimpuk aparat kepolisian. Namun setelah itu, tidak lama kemudian, pihak kepolisian berhasil mengkondusifkan lokasi dan rencananya warga dari kawasan Pasar Ikan ini akan dipindahkan ke 3 rusunawa, yaitu Rusunawa Cakung, Marunda, dan juga Rawabebek yang lokasinya memang jauh dari sini. Dan rencananya juga pihak Pemprov DKI Jakarta akan mengubah lokasi ini menjadi kawasan cagar budaya. Sementara itu saja yang dapat kami informasikan, kami kembalikan kepada Zosa Indra di studio. Ya, Fadis, untuk saat ini sendiri bagaimana kondisi di Pasar Ikan? Diulang, Rendra? Ya, Fadis, bagaimana kondisi di sana sendiri saat ini? Apakah situasi sudah mulai kondusif? Dan kabarnya tadi saat terjadi bentrokan ada beberapa orang yang diamankan begitu, Fadis? Ya, Rendra dan juga pemirsa, dapat kami informasikan memang kondisinya sejauh ini sudah mulai kondusif. Terlihat ada 11 alat berat yang sudah mulai merobohkan beberapa bangunan di 3 RT, dan nantinya masih ada 1 RT lagi, yaitu RT 12 yang nantinya akan ditertibkan. Terlihat juga tadi ada petugas dari petugas kebersihan yang mengambil sisa-sisa puing tersebut. Dan sejauh ini tadi pasca terjadinya bentrokan, kondisi saat ini pihak kepolisian sudah mengkondusifkan lokasi dan warga pun sudah mulai tadi berbondong-bondong membawa barang mereka untuk pindah ke Rusunawa. Begitu, Rendra. Baik, terima kasih Fadis Abi atas laporannya. Ya, semoga ada solusi dari pemerintah ya. Kasihan juga betul. kalau warga yang kalau misalnya terlantar gitu ya, bagi mereka ini yang menolak untuk tinggal di rumah susun karena menurut mereka ini tidak layak untuk dihuni. Iya, warga sudah cari makannya susah, disuruh bayar rusun selama ini ya, bulanan. Dan kita ke kabar selanjutnya, misal warga Pasar Ikan Penjaringan memprotes rencana penggusuran karena adanya kontrak politik dengan Presiden Joko Widodo saat kampanye calon gubernur DKI Jakarta. Menurut kontrak tersebut, kampung yang disebut ilegal akan dilegalkan dan permukiman yang kumuh seharusnya tidak. Terbaik selama ini, namun seluruh peraturan alternatif masih harus dikaji bersama. Tak kedua uji coba penghapusan 3-in-1 di Jakarta dimulai hari ini. Bagaimanakah kondisi lalu lintas di jalan protokol? Ada Tria Misha memantau langsung dari Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Tria, apakah uji coba penghapusan 3-in-1 membuat jalanan lebih macet dari biasanya atau sebaliknya? Ya, Zilvia, pada saat ini saya berada di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, lebih tepatnya berada di jalur dari arah Selipi menuju ke Semanggi. Menurut pantauan kami, pada saat ini arus lalu lintas sudah mulai ramai lancar, berbeda daripada pukul 7 sampai 10 pagi tadi, pada jam diberlakukannya 3-in-1 pada masa sebelum diberlakukan uji coba penghapusan 3-in-1. Tadi menurut pantauan kami, pada pukul antara 7 sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat di jalur ini, kendaraan roda 2 maupun roda 4 berjalan atau kecepatannya hanya sekitar 5 sampai 10 km per jam pada saat melintasi jalan ini. Dan Zilvia, menurut informasi atau data yang kami dapatkan dari pihak Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta, uji coba penghapusan 3-in-1 pada tahap pertama yang diberlakukan pada tanggal 5 sampai 8 April 2016 kemarin, terjadi peningkatan kemacetan yang cukup signifikan, yaitu sekitar 24%. Dan khususnya untuk di Jalan Gatot Subroto sendiri, dari arah Selipi untuk menuju ke Semanggi terdapat atau terjadi peningkatan sebesar 39,47%, dan untuk arah sebaliknya yaitu 9,6%. Dan untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan yang lebih parah lagi pada hari ini, pihak kepolisian dan juga pihak Dishub Trans DKI Jakarta akan melakukan rekayasa lalu lintas, yaitu dari Jalan Gatot Subroto ini akan dialihkan dari arah timur ke barat, yaitu dari arah Jalan Rasuna Said menuju ke Jalan Dr. Satrio, ke Jalan Mas Mansur, Jalan Pejompongan, Jalan Penjernihan, Gatot Subroto, S. Parman, Selipi, dan seterusnya. Namun rekayasa lalu lintas ini hanya akan diberlakukan jika di Jalan Gatot Subroto ini terjadi kepadatan yang luar biasa. Dan dikatakan bahwa hasil evaluasi dari uji coba penghapusan 3-in-1 tahap 1 ini menghasilkan terjadinya peningkatan kemacetan yang cukup parah. Maka pada
uji coba tahap kedua ini jika nantinya sampai tanggal 14 April masih juga terjadi kemacetan, maka akan diberlakukan, masih akan dibicarakan tentang diterapkannya sistem ganjil genap, masih juga dibicarakan dengan pihak kepolisian sambil menunggu penerapan elektronik road pricing atau ERP diberlakukan. Untuk sementara demikian, Zilvia, kembali ke Anda di studio. Priyanisha melaporkan langsung dari Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Baik, kami akan langsung mengajak Anda untuk memantau informasi arus lalu lintas di sejumlah titik di ibu kota bersama Bribda Dela dari NTMC Polri. Bribda Dela, bagaimana pantauan arus? Disuruh bayar rusun selama ini ya, bulanan. Dan kita ke kabar selanjutnya, warga Pasar Ikan Penjaringan memprotes rencana penggusuran karena adanya kontrak politik dengan Presiden Joko Widodo saat kampanye calon gubernur DKI Jakarta. Menurut kontrak tersebut, kampung yang disebut ilegal akan dilegalkan dan permukiman yang kumuh seharusnya tidak Terbaik selama ini, namun seluruh peraturan alternatif masih harus dikaji bersama. Tak kedua uji coba penghapusan 3-in-1 di Jakarta dimulai hari ini. Bagaimanakah kondisi lalu lintas di jalan protokol? Ada Priyanisha memantau langsung dari Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Tria, apakah uji coba penghapusan 3-in-1 membuat jalanan lebih macet dari biasanya atau sebaliknya? Ya, Zilvia, pada saat ini saya berada di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, lebih tepatnya berada di jalur dari arah Selipi menuju ke Semanggi. Menurut pantauan kami, pada saat ini arus lalu lintas sudah mulai ramai lancar, berbeda dari pada pukul 7 sampai 10 pagi tadi, pada jam diberlakukannya 3-in-1 pada masa sebelum diberlakukan uji coba penghapusan 3-in-1. Tadi menurut pantauan kami, pada pukul antara 7 sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat di jalur ini, kendaraan roda 2 maupun roda 4 berjalan atau Seorang aktivis Ratna Sarumpait diamankan oleh sejumlah poluan saat berlangsung penertiban pasar ikan luar Batang Penjaringan, Jakarta Utara. Ratna dievakuasi dari titik lokasi penertiban karena diduga melakukan provokasi terhadap warga akuarium. Polisi mengamankan Ratna Sarumpait agar proses penertiban kawasan pasar ikan dapat berjalan lancar. Pemirsa, upaya pembongkaran bangunan di Pasar Ikan Penjaringan, Jakarta Utara sempat memanas. Sebagian warga terlibat bentrok dengan aparat keamanan karena tidak terima bangunan rumah mereka dibongkar. Sementara itu, sebagian warga lain memilih untuk menerima rumah mereka dibongkar dan pindah ke rusun yang telah disediakan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Lalu sempat terjadi pula aksi dorong-mendorong antara warga setempat dan juga Satpol PP, polisi dan juga dari Kodim Jaya. Namun aksi dorong-mendorong dan situasi panas ini tidak berlangsung lama karena baru berlangsung beberapa menit saja sudah mulai dilerai oleh Kapolsek Penjaringan dan juga Camat Penjaringan yang mulai meredakan emosi warga. Selain itu, polisi juga sudah mengamankan sejumlah oknum yang diduga kuat melakukan aksi provokasi sehingga menimbulkan intrik atau menimbulkan kericuhan pada saat dilakukannya penertiban. Dan hingga siang ini masih terus dilakukan upaya eksekusi atau penertiban bangunan di kawasan Pasar Ikan ini, dan ditargetkan eksekusi atau penertiban ini akan berlangsung hingga walaupun kita pegang duit makan sehari kita kasih karena kita kasihan mereka juga. Saya juga nggak mau karena dia minta saya kasih begitu. Profesi Ibu tadi seperti apa, Bu? Nyuci gosok. Saya nyuci gosok, Pak. Nyuci gosok, cuman gaji berapa sih? Kecil, Pak. Gak mencukupi dengan saya juga. Bakal saya aja gak cukup, apalagi bakal anak-anak. Apalagi nanti bakal bulan 4 bulan kemudian bakal di rumah rusun itu pembayarannya. Saya juga pusing bayarannya gimana, Pak. Kalau bisa, Pak, tolonglah dikeringanin dikit. Jangan sampai ibaratnya ada pembayaran lebih besar dari segitu. Ya kan, sedangkan walaupun kita di Pasar Ikan, saya kumuh-kumuh Pasar Ikan, ini kan rumah pribadi sendiri, Pak. Iya, waktu kita di sini, kalau sana kan kita 4 bulan kemudian bukan hak milik kita. Kontrak bayar. Kontrak, ya kan. Namanya kita udah diburu-buru dengan orang-orang, kita sudah pada pecah kerusuhan, dan kita menamai warga kita aja, Pak. Apakah dia pengen tahu kesusahan kita? Apakah dia mau tahu kita panas-panasan begini tidur, Pak? Ya kan, enggak. Dia mulai enakan begitu. Cuman hanya saya minta kepada
Upah Pak Ahok dan Pak Jokowi minta kebijaksanaan dari dia. Tolonglah lihat masyarakat kecil-kecil ini yang pada telantar, yang pada kesusahan Pak, yang punya anak banyak. Tolong Pak dibantu gitu aja. Kalau dibantu mereka ini, bagaimana nanti mereka bakal, apakah Bapak pengen ngelihat masa untuk masa depan Indonesia itu bakal menjadi perampok apa enggak kan Pak? Enggak mau. Baik, terima kasih banyak Bu Ira. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali ya. Baik, Mirsa. Memang sebelumnya dapat kami informasikan memang tadi sempat terjadi penolakan dari sebagian warga, di mana tadi penolakan sempat berjalan kondusif. Warga melakukan aksi istighfar dan juga mengucapkan takbir, namun setelah dibubarkan paksa oleh aparat kepolisian, warga melakukan perlawanan dengan menimpuk aparat kepolisian. Namun setelah itu tidak lama kemudian pihak kepolisian berhasil mengkondusifkan lokasi dan rencananya warga dari kawasan Pasar Ikan ini akan dipindahkan ke 3 rusunawa, yaitu Rusunawa Cakung, Marunda, dan juga Rawa Bebek yang lokasinya memang jauh dari sini. Dan rencananya juga pihak Pemprov DKI Jakarta akan mengubah lokasi ini menjadi kawasan cagar budaya. Sementara itu saja yang dapat kami informasikan, kami kembalikan kepada Zosa Indra di studio. Ya, Fadis, untuk saat ini sendiri bagaimana kondisi di Pasar Ikan? Diulang, Rendra? Ya, Fadis, bagaimana kondisi di sana sendiri saat ini? Apakah situasi sudah mulai kondusif? Dan kabarnya tadi saat terjadi bentrokan ada beberapa orang yang diamankan begitu, Fadis? Ya, Rendra dan juga pemirsa, dapat kami informasikan memang kondisinya sejauh ini sudah mulai kondusif. Terlihat ada 11 alat berat yang sudah mulai merobohkan beberapa bangunan di 3 RT, dan nantinya masih ada 1 RT lagi, yaitu RT 12 yang nantinya akan ditertibkan. Terlihat juga tadi ada petugas dari petugas kebersihan yang mengambil sisa-sisa puing tersebut. Dan sejauh ini tadi pasca terjadinya bentrokan, kondisi saat ini pihak kepolisian sudah mengkondusifkan lokasi dan warga pun sudah mulai tadi berbondong-bondong membawa barang mereka untuk pindah ke Rusunawa. Begitu, Rendra. Baik, terima kasih Fadis Abi atas laporannya. Ya, semoga ada solusi dari pemerintah ya. Kasihan juga betul. kalau warga yang kalau misalnya terlantar gitu ya, mereka bagi mereka ini yang menolak untuk tinggal di rumah susun karena menurut mereka ini tidak layak untuk dihuni. Iya, warga sudah cari makannya susah. 1 hari ini saja. Iqbal. Baik, kita Sono kagak ada mobil angkot, kagak ada itu, sampai sono nanti kita belum bayar air, belum bayar listrik, belum bayar macam-macam. Bakal anak kita makan apa? Apakah Bapak Ahok pengen tahu? Apa Bapak Ahok mau tanggung jawab kalau anak kita kena apa? Sedangkan ini udah pengen ujian sekolah. Atau tiba-tiba kita mendapatkan surat begitu kedua. Oke. Akhirnya Ibu sudah pindah di mana, Bu, sekarang, Bu? Saya di rumah rusun, tapi kita belum menepati, tapi saya pinjam naruh barang doang, Pak. Tapi titip sampai di sini. Rusunawa mana, Bu? Rawa Bebek. Rawa Bebek. Iya, Bu. Kalau misalnya dilihat dari lokasi antara anak Ibu sekolah sampai ke kawasan Rusunawa Rawa Bebek ini seberapa jauh sih, Bu? Jauh, Pak, lebih jauh. Kira-kira seperti kayak di Bogor lah ibaratnya, jauh lebih jauh. Sedangkan belum ongkos, belum air. Sedangkan kita kan nyuci gaji berapa duit sih, Pak? Nggak mencukupi dengan kita lah. Kita anak 4. Kita nggak usah Bapak itu ibaratnya mikir yang lain-lain ini loh, Pak. Yang sana aja pada mengeluh. Ibarat bagaimana kita makan, walaupun ada tetangga dekat, tapi kan belum tentu kita makan kepada mereka, pakai dia aja pada susah, apalagi kita begini. Sejauh ini bantuan yang sudah diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta atau itu biaya kompensasi seperti apa sih, Bu? Sudah diberikan belum? Belum, Pak, belum. Gak ada jaminan, ada apa-apa. Gak ada, iya Pak. Gak ada jaminan, kagak ada uang kerohiman. Loh Bapak, gak ada ganti rugi. Angkut barang aja kita dipinta Pak, 50.000. Bantuan untuk memindahkan barang, Bu, seperti itu, Iya, Bu? saya dipinta kemarin, saya dipinta uang rokok, demi Allah, demi saya nggak bohong Pak. Katanya nggak bayar, tapi kita dipinta. Ya kita mah namanya orang susah, kita kaki besarin karena keringat mereka. Jadi kita kasih.